ini bisa Anda amalkan bagi Anda yang mungkin memiliki aset atau barang lain yang berharga supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga barang kita, menjaga keluarga kita, maka tidak ada lagi seseorang pun yang bisa membahayakan atau bahkan mungkin mencelakai barang-barang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menyimak beberapa amalan atau tata cara yang dijelaskan oleh para ulama hikmah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak dan mau mengamalkan amalan-amalan ini yang di-share pada channel Majmu'atul Hikam mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah rajah untuk menjaga barang supaya aman. Terkadang ada juga orang yang datang ke rumah saya untuk supaya kebunnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peternakannya juga ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terkena hama. Terkadang ada juga orang yang ingin dijaga barang-barangnya supaya tidak dicuri oleh para pencuri dan lain sebagainya. Ini bisa Anda amalkan bagi Anda yang mungkin memiliki aset atau barang lain yang berharga supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga barang kita, menjaga keluarga kita, maka tidak ada lagi seseorang pun yang bisa membahayakan atau bahkan mungkin mencelakai barang-barang kita, ya. Silakan disimak pada kesempatan ini. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Fawaidul Ma'ali. Kitabnya seperti ini. Kitab ini dikarang oleh Syekh Al-Hakim Al-Hamil Al-Haji Abu Asim Muhammad Ishaq bin Ahmad Shodiq, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar Selojari Kelambu Purwodadi, Jawa Tengah. Di mana kitab ini adalah kitab ringkasan dari kitab Al-Awfaq karangan Imam Al-Ghazali, ya, sudah tidak bisa diragukan lagi karena Imam Ghazali ini sudah terkenal sebagai waliullah hujjatul Islam. Nah, ya. Silakan. Dan amalan ini bisa Anda amalkan bagi Anda mungkin yang sering kedatangan tamu, ya, atau mungkin yang biasa kita sebut dengan orang pintar, ya, yang mungkin ada orang yang meminta bantuan kepada Anda untuk menjaga aset atau barang atau kebun atau yang lainnya. Silakan Anda amalkan tata cara ini. Di sini ada tata cara bahwasanya wafak ditulis pada hari Minggu ketika matahari terbit. Ya, nanti wafaknya akan saya sampaikan. Jadi wafak ini ditulis pada hari Minggu saat matahari terbit, jangan terbenam, ya. Kalau sudah kata ulamanya pada hari Minggu, sudah hari Minggu, jangan hari Senin. Jangan bertanya, Pak Ustadz gimana ya kalau menulisnya hari Senin? Nah, jangan. Kalau sudah dikatakan nulisnya pada hari Minggu saja, ya, tidak usah bertanya. Kemudian pada saat matahari terbit, jangan bertanya lagi, Pak Ustadz kalau nulisnya pada pertengahan hari, siang hari, saat waktu duhur gimana? Jangan. Ini tata caranya sudah disampaikan, ya. Kalau pada saat matahari terbenam gimana? Jangan. Udah ikutin saja ini. Karena ini sudah diteliti, ya, oleh para ulama hikmah. Kemudian setelah ditulis ditaruh pada tempat. Misalkan yang Anda pintakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala-nya adalah kebun, silakan Anda simpan di kebun, atau wafaknya ini dimasukkan ke dalam botol, kemudian botolnya silakan Anda simpan di kebun atau dikubur di kebun Anda.
atau disimpan di sesuatu yang Anda ingin pintakan penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Anda simpan, mungkin Anda ingin menjaga kendaraan Anda supaya selamat, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perjalanan dan dijauhkan dari begal atau pencuri, silakan Anda simpan wapak ini di dalam dashboard ya, di dalam dashboard mobil Anda atau motor Anda, silahkan. Ya, tidak lama-lama lagi yang harus Anda tulis wafaknya adalah seperti ini. Ya, silakan Anda tulis, Anda kasih kotak-kotak seperti ini, 4 ke 4 ya. Jadi 4 kali 4 ini 4 kotak ke 4 kotak. Jadi ke pinggir 4 kotak, ke bawah 4 kotak. Jadi ini ada semuanya jumlahnya adalah 16 kotak. Ya, silakan Anda tulis pada kotaknya huruf H, huruf Fa, huruf Ya, huruf Dho. Ini diambil dari sebuah Asmaul Husna yang asmanya adalah Al-Hafidhu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga. Jadi ini silakan Anda tulis Hafidh, Ha, Fa, Ya, Dho. Kemudian di bawahnya dengan angka-angka 7, 81, 9, 901, 12, 902, 6, 7, 8, 79, 5, 903, dan 11. Ya, silakan Anda tulis seperti ini. Insya Allah ketika Anda menyimpan wafak ini di tempat yang ingin Anda pintakan penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah barang tersebut, tempat tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akan tetapi seperti yang sering saya sampaikan, tata cara menulisnya tidak asal menulis seperti ini, tidak. Silakan Anda siapkan alat tulis. Salah satunya adalah yang pertama kertas polos, tidak boleh kertas yang bergaris. Kemudian Anda siapkan alat tulisnya adalah spidol ya, yang tidak berelemen besi, tidak boleh dengan pulpen, warna bebas, mau merah, mau hitam, mau biru. Kalau ada mungkin warna pelangi ya, mejuk hibiniu ya, mungkin spidol tidak ada yang seperti itu, silakan bebas warnanya. Mau kuning, mau hijau, silakan, yang usahakan kalau nggak merah hitam ya. Kemudian setelah itu silakan Anda bertawasul dulu kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada pengarang kitab Al-Awfaq yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Anda bertawasul juga kepada pengarang kitab Fawaidul Ma'ani yaitu Syekh Al-Hakim Al-Hamil. Kemudian baru Anda menulis wapak ini. Nah, wapaknya saat menulisnya silakan Anda menghadap kiblat, punya wudhu, dan tidak boleh berbicara. Usahakan kalau bisa berdasarkan tata cara yang sudah saya terima dari para guru-guru ilmu hikmah saya, saat menulis wapak itu diusahakan ya agar melipat lidah. Jadi saat menulis lipat lidah. Nah, seperti ini. Mau ke pinggir boleh, mau ke dalam boleh melipatnya. Ya, jadi tapi biasanya yang sering saya lakukan adalah ke pinggir. Ya, silakan setelah Anda melipat lidah baru Anda menulis. Kasih garis, kasih kotak, kemudian Anda tulis Ha, Fa, Ya sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi di layar HP Anda. Yang mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin mau mengamalkan tata cara ini mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menyangkal, mana mungkin cuman begitu saja bisa Allah jaga. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan-amalan ulama itu terkandung keberkahan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Anda tidak usah repot-repot memikirkan mana bisa ya, cuman begini saja. Tidak usah. Ini semua Allah yang mengatur. Jadi pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkannya. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.